Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sahabat hobi? Dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini saya akan bahas tentang sosok hewan yang lucu-lucu, item-item kecil. Ya, ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda para penggemar ikan predator, atau Anda yang suka mencintai atau memelihara burung ya. Maka jangkrik ini menjadi pakan yang sudah tidak asing lagi. Baik, di kesempatan hari ini bagaimana sih prosesnya jangkrik itu bisa berganti kulit? Sebagaimana umumnya serangga, jangkrik juga mengalami proses ganti kulit. Mulai dari menetas sampai panen, jangkrik bisa mengalami 7 sampai 9 kali ganti kulit. Wow, 7 sampai 9 kali ganti kulit. Wah, ini perjuangan luar biasa ya. Proses pergantian kulit ini biasa disebut dengan ekdisis atau molting, dan sisa kulit yang terkelupas disebut exuviae ya. Selama pertumbuhan berlangsung akan mengalami beberapa kali pergantian kulit, dan bentuk serangga antara dua masa pergantian kulit disebut dengan instar. Baik, untuk jangkrik, pergantian kulitnya itu bukanlah metamorfosis sempurna. Pergantian kulit pada jangkrik ini biasa disebut dengan paurometabola atau tipe metamorfose sederhana. Nah, dalam metamorfose ini, bentuk serangga yang belum dewasa menyerupai bentuk dewasa, dan pada bentuk mudanya beberapa alat tambahan seperti sayap belum berkembang sempurna. Selama proses molting, jangkrik ini cenderung tidak aktif dan berdiam diri dalam lubang persembunyiannya. Kalaupun bergerak akan lamban ya. Kulit jangkrik akan tampak keruh, di mana hal ini adalah hal yang wajar. Kalau misalnya kulit lamanya terkelupas, nah kulit barunya itu terlihat berwarna keruh ya. Kemudian setelah proses molting selesai, kulit jangkrik akan lunak, lembut sekali ya, dan perlu beberapa lama untuk menjadi keras kembali. Sehingga jangkrik nyaris tidak mempunyai perlindungan apapun terhadap musuh ataupun dari serangan jangkrik lainnya. Luar biasa ya. Jadi memang pertahanan kulit jangkrik itu memang cukup lembek ya. Kalau misalnya jangkrik itu binatang yang kenyal-kenyal, kalau dia pakai kulit yang keras, itu kita pegang dengan agak keras pun dia termasuk binatang yang kuat. Tapi rawan kalau misalnya jangkriknya sudah baru berganti kulitnya. Nah, jangkrik ini memerlukan tempat persembunyian yang aman ya, agar bisa terlindung dari serangan jangkrik atau hewan lain. Nah, setelah itu mereka akan aktif dan makan lebih banyak. Secara ringkas, proses molting melalui 4 tahap, yaitu proekdisis, ekdisis, metdisis, dan juga intramolting. Nah, apa yang disebut dengan proekdisis? Merupakan tahap persiapan molting. Nah, pada tahap ini sel-sel epidermis jangkrik memisahkan diri dari kulit tua dan mulai menyiapkan diri membentuk kerangka luar baru. Kemudian kalsium diserap dari kerangka lama dan disimpan dalam gastrolit. Jangkrik akan berhenti makan pada tahap ini nih. Kebutuhan energi selanjutnya diambil alih oleh hepatopankreas yang akan menyuplai energi selama molting berlangsung. Kemudian yang kedua, tahap ekdisis. Nah, pada tahap ini merupakan tahap pelepasan diri dari kerangka lama. Pada saat baru keluar, kutikal jangkrik dalam keadaan masih lunak, lembut sekali ya. Pada fase ini terjadi penyerapan air secara cepat oleh tubuh jangkrik. Kemudian proses yang ketiga, metekdisis. Dalam tahap ini terjadi pemindahan mineral kalsium dari kalsium ke kutikel barunya sebagai bahan kerangka luar ya. Kemudian endokutikel juga terbentuk, dan pada fase ini jangkrik sudah mulai makan. Pembentukan jaringan terjadi disertai dengan peningkatan sintesis proses proteinnya dari DNA jangkrik tersebut. Nah, jaringan mulai menggantikan air yang diserap pada fase sebelumnya. Kemudian pada fase yang keempat adalah intermolting. Ini merupakan fase antar molting. Pada saat kerangka luar dan pertumbuhan jaringan nyaris selesai, jangkrik mulai mengubah metabolismenya dari untuk keperluan pertumbuhan ke pemenuhan cadangan energi
untuk disimpan dalam hepatopankreas. Nah, cadangan ini diperlukan jangkrik juga sih untuk molting berikutnya nanti. Ya, perjalanannya luar biasa ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika jangkrik berganti kulit itu adalah proses ini merupakan proses yang amat kritis dan dalam fase kehidupan jangkrik. Hampir 30% kematian jangkrik ada pada tahap proses ganti kulit ini ya. Kematian biasanya terjadi akibat gagal molting, infeksi patogen atau kanibalisme dimakan oleh jangkrik yang lain. Nah, perhatikan juga nih asupan makanannya seperti apa untuk jangkrik ya dalam proses berganti kulit. Karena apabila pakan selalu tersedia, jangkrik yang belum mengalami molting tidak akan memakan jangkrik lainnya. Selain itu, sebaiknya menetaskan telur jangkrik juga harus seumur ya. Jangan sampai menetaskan telur jangkrik itu beda umur. Nah, karena kalau misalnya jangkrik menetas serempak, maka proses moltingnya nanti juga akan serempak, sehingga akan mengurangi tingkat kanibalismenya ya. Karena jangkrik ini termasuk binatang yang suka memakan jangkrik lainnya. Oke. Itu saja sahabat untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum.